أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan coba Anda lihat ya, saya naik sedikit ini kan. Nah ini kan sofa dan marwahnya di sebelah kiri. Sofa dan marwahnya di sebelah kiri kan. Nah inilah mewakili Amerika, benua Amerika. Cuma di peta yang baru ini dia bikin lurus, sebenarnya ini patah, ini geraknya patah. Nah pertanyaannya kan gini, di langitnya mana? Di langitnya mana? Ini yang sudah di PowerPoint kan? Beda kan? Nah ini dia, ini 3 PHR. Nah ini dia. Nah, ini film. Dia udah film. Nah ini dia. Ya kan? Segitiga PHR. Oke? Terus ini saya ke Kabair. Nah ini Kabair, ini udah gue bilang. Titik ini persis di belakang Ka'bah kita. Ya, tadi kan saya buktikan persis di belakang Ka'bah. Ya. Nah kan, nah ini. Ya. Nah ini dia. Alam semesta ini, nah, langit dan bumi. Jadi peta bumi kan. Nah sekarang peta langitnya gimana? Ini segitiga PSM. Nah, ini segitiga PSM poros, sofa, marwah. Nah di langitnya ini dia porosnya. Galaksi M101 yang 27 juta tahun cahaya itu. Nah ini dia. Nah ini SM-nya, sofa dan marwahnya di langit. Nah ini, tapi di sini ada biduk. Jadi SM, PSM di sini ada biduk, bintang biduk kita bilang. Nah, saya di bumi seperti ini, sofa dan marwah poros. Maka itu Nabi Ibrahim disuruh bikin poros karena biduknya itu di Nusantara. Nusantara itu gambar biduk. Jadi Nabi Ibrahim disuruh bikin poros supaya gambarnya sama dengan yang di langit. Ya. Suruh panggil orang haji, suruh orang umroh. Jadi Anda umroh dan haji tujuannya itu apa? Melestarikan poros. Melestarikan poros. Melestarikan poros. Melestarikan poros. Ya kalau nggak ada haji, orang nggak ada orang umroh, poros itu udah nggak ada lagi kan, nggak ada gerakan poros kan. Maka kita aja. Jadi untuk membuktikan itu gambar di bumi itu sama dengan yang di langit, Anda harus tawaf. Bayangkan. Berarti hubungannya ke ibadah, nah itu mantan gambar. Makanya saya bilang ini video dong. Ini video dong, bukan sekedar tidur.
Makanya Nuh disuruh bikin kapal, karena udah ada gambarnya di langit. Nabi Ibrahim disuruh bikin poros, sudah ada gambarnya di langit. Jadi kalau Anda nggak percaya langit bergambar, berarti bumi tidak bergambar ke tanah. Anda nggak bisa jelasin itu kenapa? Kenapa tuh ada batu 7 kilo itu? Anda bisa membayangkan 7 kilo tuh batu itu jatuh sampai Nabi Daud mensilang itu. Nih, kamu perhatikan ini. Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur. Dalam pikiran Anda bahkan ke? Ini terjemahan dari kata bad. Apa bahkan? Ada ahli bahasa ini. Apa adanya? Bahkan. Nenek moyang kita sampai ngomong bahkan. Apa bahkan itu? Penegasan. Apa? Penegasan. Coba jelaskan dengan kata-kata bahkan itu apa sih? Pakai bal. Lebih dari. Enggak ya? Hanya dari. Bahkan kepunyaannya apa-apa di langit dan bumi. Bahkan pakai bal. Bahkan dia bacaan terpelihara. Nah, ini adalah Al-Quran kan juga. Bagaimana kita bisa terpelihara? Pada dia sekian, dia terpelihara, dia tidak bisa. Jadi kita ada misi bahkan. Ya itu udah jadi bahasa kita. Orang tua kita dulu ngomong seenaknya. Tapi dengan nada itu kita paham, oh yang dimaksud begini, dia menekankan ini lebih hebat, ini lebih penting, ya kan? Ini yang sebenarnya, kan itu sebenarnya. Seyogyanya. Tapi kita udah paham waktu dia ngomong di podium bilang bahkan, oh saya mengerti kan dia maksud bahkan dia dengan nada dia. Nah dia menerjemahkan kata bal ini dengan kata bahkan, oh berarti bahkan dong. Jadi misi kita tuh bahkan sungguhnya itu sangat penting untuk diketahui. Sesungguhnya. Kita perlu dilatih pakai kata bahkan gitu. Di dalam Al-Quran itu. Bagaimana saya menciptakan kata bahkan itu tadi? Nah, tadi saya punya file ya. Gini saya besarkan bintang ini saya kasih ke nomor 1 2 3 ya. Nah ini 1 2 3 4 5. Jadi 35 53 kodenya. Nah, surat ke bintang itu surat ke-53. Surat ke-35 itu surat akhir, susunan artinya penyusul. Nah itu poros itu tuh di sini nih, ini poros itu. Nah kalau lebih makam Ibrahimnya kan ini. Kita poroskan bintang. Usamayar 83. Nih, makam Ibrahim di sini nih. Kalau di Ka'bahnya kan makam Ibrahim ini kan ya. Kalau Anda lihat nanti di petanya, oh 83 namanya. Usamayar 83, bintang 83 di galaksi kita dia nih. Kalau ini bukan di galaksi kita, dia di 27 juta tahun cahaya di sana dia. Kalau ini semuanya masih di galaksi kita. Nah, ini kira-kira. Nah, ini biduknya kan. Nah, berapa bibit itu? Satu. Nah, kira-kira begitu lah. Tiga. Jadi susunan di langit itu ada sofa dan marwah, ada biduk, dan ada poros. Porosnya itu galaksi M101, galaksi spiral. Nah di bumi ada sofa dan marwahnya yang dibuat oleh burung dara laut Arktik. Nah, dari Amerika Selatan itu ke Amerika Utara. Nah,
lalu biduknya di Nusantara. Sehingga porosnya itu juga harus ada di sebelah kanan. Agar susunan di bumi sama dengan di langit, agar susunan di bumi sama dengan di langit, Nabi Ibrahim disuruh membuat poros di bumi. Nabi Ibrahim disuruh membuat poros di bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat pada 2124. Selama ini kita membaca ini ngambang gitu. Apa itu kalimat? Dan ketika diberi percobaan kepada Ibrahim oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat, maka ia menyempurnakannya. Jadi kata tamat di sini dia sempurna. Wa atammahunna. Apa itu? Dia berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu imam untuk manusia. Nah, imam di sini maknanya adalah pusat informasi. Pusat informasi. Ia berkata, dan dari generasiku, dia berkata, perjanjianku tidak berlaku untuk orang-orang yang menganiaya. Nah, ini kode, saudara. Kalimat ini disebut lagi di 1424. Kalimat itu disebut pada 1424 menaik ke langit. Ini dia. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan satu kalimat yang baik seperti satu pohon yang baik, yang pangkalnya tetap dan cabangnya di langit. Nah, cabangnya di langit, bukan ke langit. Nah, ini kodenya. 2124, 1424. 14 itu namanya Ibrahim lagi. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya, hai bapakku, sesungguhnya aku telah melihat 11 benda angkasa dan matahari dan bulan. Aku lihat mereka kepadaku bersujud. Jadi cerita langit itu pun dikodekan dengan 124. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui yang lengkap. Dia berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu imam untuk manusia. Imam di sini maknanya pusat informasi. Nah, informasi apa untuk manusia? Pertanyaannya. Sesungguhnya aku menjadikanmu pusat informasi untuk manusia. Informasi apa untuk manusia? Informasi apa untuk manusia? Dengan dia menyelesaikan kalimat itu. Informasi apa untuk manusia? Dengan dia menyelesaikan kalimat itu. Nah ini, agar peta ini sama dengan yang di langit. Nah, ini kan tadi petanya nggak ada poros di sana. Porosnya kan tadinya nggak ada.
Ibrahim disuruh membuat poros agar peta ini sama dengan yang di langit. Nah, itu dikatakan cabangnya di langit. Jadi Sofa, Marwah ini yang kita sebut kiri, biduk ini di tengah, bain. Nah, poros itu di kanan. Nah, ini yang nanti menjadi banda. Kalau di bumi ini namanya banda. Nah, ini namanya nanti banda. Susunan di bumi, biduk. Nah, sebelum ada poros, tanah ini sudah diharamkan. Ya, sebelum ada poros, tanah ini sudah diharamkan. Nah, jadi adalah tanah haram, tapi belum ada ekspresi poros. Nabi Ibrahim bertugas membuat poros di sana. Ini Nusantara. Kalau kita lihat bumi ini dari utara, nah seperti ini dia. Nah, di sini ada sofa yang dibuat oleh burung dara laut Arktik. Nah, marwahnya kurang lebih seperti ini, karena garisnya garis patah. Bahkan burung dara laut Arktik mengatakan sofa itu di daratan Graham sana. Marwahnya di tanah hijau. Nah, itulah gunanya peta lama. Sofa dan marwah itu dihubungkan oleh garis patah. Nah, ini yang kita sebut kiri. Nah, tengah-tengahnya itu bernama baina. Atau banda. Nah, kapalnya itu biduk Nuhnya yaitu tidak mesti Nusantara. Australia itu bisa jadi biduk yang sedang dibuat. Kalau kita zoom, nah kurang lebih biduk Nuh itu seperti ini dia. Nah, kalau apa? Kalau di peta datar kita udah bikin lebih bagus. Nah, biduk
Nusantaranya itu memang terbalik dia. Kalau dilihat dari utara, dia harus lihat dari selatan. Nah, itu gambar kapal yang melewati dua ombak itu kan. Jadi ada dua kapal di sini. Nah, itu posisi bayinya. Memang ada biduk di situ. Nah, posisi kanan Nabi Ibrahim sudah membuat poros di sini. Sudah membuat poros dia. Kalau Nabi Nuh membuat kapal, Nabi Ibrahim membuat poros. Poros. Untuk apa? Agar peta di bumi ini sama dengan yang di langit. Karena itu sebuah kalimat. Nah, kalau kita zoom, nah, inilah porosnya. Kalau ditanya mana kapalnya, kapalnya itu ada di Jeddah, gambar kapalnya. Maka itu kita perlu peta lama yang melihatkan Safa dan Marwah itu dihubungkan dengan garis patah. Jadi perintah tawaf itu tujuannya adalah bukan sekedar untuk memelihara tempat itu, nah, tapi untuk melestarikan kalimat. Jadi Anda pergi umroh dan pergi haji, salah satunya adalah tujuannya melestarikan kalimat itu, yaitu melestarikan fenomena poros. Nah, itu yang disebut sebagai wahudal lil alamin. Peta untuk alam semesta. Dan peta untuk alam semesta. Wahudal lil alamin. Sebuah kalimat yang sampai hari ini masih ngambang di kepala kita. Bagaimana dia sebagai peta alam semesta? Alam semesta itu kan bumi dan langit. Bagaimana dia sebagai peta bumi ini? Nah, bagaimana dia sebagai peta langit? Itu yang dikatakan cabangnya di langit. Itu pesan saya kepada jamaah haji tahun ini, karena
tahun lalu ini belum ditemukan. Nah, sampai dikatakan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Nah, untuk Allah itu gimana? Nah, melestarikan kalimat. Nah, apa itu? Salah satunya adalah melestarikan poros. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Bawalah haji mabrur dan hajjah mabrur ke Nusantara.